Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok TBO dari kelas B akan mempresentasikan sebuah proyek dengan judul DFA, Deterministic Finite Automaton. Studi kasus penerapan DFA untuk mencari tahu apakah suatu inputan string diterima atau tidak dengan bahasa C++. Di kelompok ini terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama dengan NIM 2100018243 bernama Muhammad Reza Mahendra, yang kedua 2100018253 Bestan Habibie Lamsyah Harjana, dan yang terakhir 2100018255 yang bernama Dewi Anggraini. Oke, akan kita mulai saja. Penjelasannya akan dibawakan oleh Mbak Dewi Anggraini. DFA atau Deterministic Finite Automaton disingkat dengan singkatan DFA dan juga bisa dikenal sebagai Deterministic Finite Acceptor atau DFA. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoristik. Adapun pengertian DFA lainnya adalah mesin finite state yang menerima atau menolak string dan simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata. Automata berhingga deterministik adalah FSA atau Finite State Automata yang memiliki stata penerima tepat untuk satu stata untuk setiap simbol masukan. Fungsi DFA yaitu untuk menentukan apakah suatu inputan string diterima atau ditolak dari simbol dan nantinya akan menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Contoh penerapan dari DFA ada 4. Yang pertama, validasi berupa password. Yang kedua, pengecekan sintaks dan pengecekan email. Yang ketiga, validasi berupa nomor telepon. Dan yang keempat, validasi input pada form. Berikut ini contoh program yang menerapkan DFA. Nah, di dalam program ini akan digunakan untuk penjelasannya akan dijelaskan secara langsung pada replit. Sebagai berikut. Oke, untuk programnya di sini merupakan program untuk pengecekan apakah suatu string yang berinputan A atau B itu akan diterima atau ditolak. Nah, yang pertama-tama di sini kita akan mendeklarasikan DFI sebagai 0, lalu void S yang merupakan initial state atau state awal dalam DFI ini dan memiliki parameter Z yang nanti akan menampung inputan. Nah, misalnya yang diinputkan user nanti itu merupakan A, DFA mungkin nantinya akan lanjut ke state selanjutnya. Dan jika inputannya selain A, maka akan tetap berada pada initial state. Lalu selanjutnya ada state stata 1 atau state 1 itu nanti jika dia menerima inputan berupa B, dia akan melanjutkan ke state selanjutnya. Dan jika inputannya selain B, maka dia akan tetap berada di state itu. Untuk selanjutnya ada stata 2 atau state 2. Jika inputannya A, dia akan kembali lagi ke state 1. Jika inputannya selain A, maka akan tetap berada pada state itu. Selanjutnya itu fungsi untuk menyatakan diterima atau tidak. Nah, jika DFA yang dihasilkan itu bernilai 0, maka itu berakhir di initial state yang bukan merupakan final state dari DFA tersebut. Nah, jika DFA yang didapat nanti hasilnya 1, maka itu artinya akan berakhir di state 1 yang juga bukan merupakan final state pada DFA ini. Nah,
Jika DFA-nya sama dengan 2, otomatis dia akan berakhir pada final state, yaitu state kedua. Lalu di bawahnya lagi pada line 41, itu line 41 Mbak. Mungkin agak naik sedikit. Nah, pada line 41 ini yang akan menentukan outputnya diterima atau tidak. Nah, jika DFA-nya 2, yang berarti itu akan stop di final state, itu akan mereturn 1. Jika DFA-nya bernilai selain 2, itu akan mereturn nilai 0. Mungkin bisa langsung di run aja. Agak di zoom in sedikit. Nah, ini oke. Di sini ada gambar dari DFA yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini terdiri dari 3 state, yaitu ada state A, state B, dan state C, yang mana state A merupakan state awal, lalu ada state C yang merupakan state terakhir. Nah, jika mungkin maksud dari void S tata 1, void S tata 2 itu merupakan state-state yang berikut yang ABC itu. Yang dimana void S itu merupakan state A, void B itu maksudnya void tata 1 itu state C, state B, lalu void tata 2 itu state C yaitu final state. Mungkin langsung dicoba inputkan aja. Kita misalnya berikan contoh yang langsung diterima yaitu string AB. Di sini saya coba masukkan string AB. Nah, string AB ini nantinya akan diterima. Kenapa diterima? Karena dari state A, yaitu initial state, lalu melanjutkan inputan A, maka akan melanjutkan ke state B. Jika diinputkan B, maka akan melanjutkan ke state C yang merupakan final state. Nah, jika berhenti di final state, maka DFA tersebut akan diterima. Selanjutnya, kita coba menginputkan string yang ditolak. Misalnya kita tambahkan, kita lanjutkan dulu, mengecek string lain, lalu kita inputkan ABA. Nah, karena tadi setelah inputan B itu diterima, lalu jika kita masukkan string A lagi, itu akan kembali ke state B, yang otomatis bukan final state dari DFA ini. Jadi string ABA akan ditolak. Mungkin seperti itu saja contoh untuk program pengecekan apakah string dapat diterima atau tidak. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh MC. Oke, mungkin cukup sampai situ saja untuk penjelasannya. Bila ada salah kata atau mungkin ada salah penyebutan dalam presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.